Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Aji Wae dimanapun berada, jumpa lagi dalam satu acara khusus kami yang saya beri nama Ngobar Aji Wae, ngopi bareng Aji Wae. Ayo kita ngopi. Sahabat-sahabat sekalian, di acara kali ini saya alhamdulillah bisa bertemu tokoh yang tidak asing lagi di generasi muda khususnya juga adalah di Gerakan Pramuka. Senior saya, dan kita banyak belajar dari beliau. Ini adalah Kak Didi Sukmawidya. Baik, ada yang manggil Kak Didi, ada yang Bang Wid, tapi saya belum pernah dengar ada yang manggil Kak Sukma. Kak Wid, Kak atau Bang lah, saya lebih enaknya memanggilnya. Bang Widya, apa kabar Bang Widya? Alhamdulillah Bang Haji, baik pemirsa, selamat jumpa dengan saya Bang Widya dari Gerakan Pramuka. Nah, ini Bang Widya yang luar biasa. Saat ini dia sebagai salah satu andalan nasional Gerakan Pramuka, kuartir nasional Gerakan Pramuka, di mana berkecimpung sangat luar biasa dalam hal ikut serta membangun masyarakat, dalam hal membuat dan membimbing adik-adik Gerakan Pramuka maupun pramuka dewasa, dalam hal ini pelatih maupun pembina, untuk selalu memberikan edukasi. Tak kenal waktu, saya juga hampir bingung kapan waktu yang bisa tersisa untuk dirinya sendiri. Semuanya diserahkan, ditumpahkan untuk kemajuan daripada Gerakan Pramuka. Bang Wid, saya ngelihat di sini peran generasi muda ya, khususnya Gerakan Pramuka, dan khususnya lagi di masa pandemik ini, saya melihat bagaimana dan saya amati ini adik-adik pramuka khususnya di kuartir cabang Jakarta Pusat, ini di bawah bimbingan Abang sangat luar biasa. Walaupun pandemik, mereka ada di rumah, mereka tetap berkegiatan, membuat suatu kegiatan kreatif berupa kegiatan online. Boleh gak Bang Wid? Kita ini bisa berbagi apa-apa saja sih yang kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh Bang Wid, dengan mengajak adik-adik untuk selalu berkreatif dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan tolonglah berbagi resep bagaimana mengolah kegiatan-kegiatan tersebut, Bang Wid. Baik Bang Haji, buat pemirsa acaranya Bang Haji Wae, selamat jumpa dengan saya Widya, biasa dipanggil Bang Wid. Kenapa saya dipanggil Abang? Karena saya bukan abang-abang. Jadi saya memang orangnya ya sersan lah, serius tapi santai Bang Haji. Mantap. Jadi kalau masalah berbagi itu ya, saya cuma mengikuti sebuah kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, atau mungkin ayat ya Bang Haji ya. Karena sebaik-baiknya hidup adalah yang bermanfaat buat orang lain. Betul sekali Bang Wid. Itu pertama. Kedua, kan di Pramuka kita punya janji namanya Trisatya. Yang kedua itu janjinya adalah menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Jadi ada satu lagi metode di Pramuka, kami ibaratnya sebuah keluarga. Ada yang orang dewasa, ada yang anak muda, ada yang remaja, ada yang anak-anak. Bahwa di metode kepramukaan ini bukan cuma di Indonesia tapi di dunia juga, di WOSM, Organisasi Pramuka Dunia, ada metode kehadiran orang dewasa yang dapat memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Nah, di era pandemi ini, ketika PSBB, ketika kita semua adik-adik, kita semua orang dewasa bekerja dari rumah, adik-adik ikut PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, ada satu hal yang mestinya kita gali, kita eksplorasi, yang namanya potensi. Setiap orang punya potensi, tinggal bagaimana kita orang dewasa mengajak adik-adik sadar bakat untuk menggali potensi. Salah satunya adalah dengan berkegiatan dari rumah. Alhamdulillah kami kuartir cabang Jakarta Pusat sudah selama 2,5 bulan, hampir 3 bulan ini bikin kegiatan untuk anak muda, namanya di tenda, dialog penegak pandega. Penegak pandega ini anak-anak muda pramuka yang berusia 16-25. Kemudian ada yang namanya bindamping untuk para pembina atau para guru yang notabene juga adalah pembina pramuka.
Bindamping itu pembina dan pelatih ngerumpi. Yang ngerumpi apa saja? Tentang bagaimana pembinaan pramuka di era pandemi ini. Satu lagi namanya formula. Formula itu di pramuka itu ada yang namanya pelatih. Forum mufakat pelatih. Kita diskusi, kita berkreasi bagaimana caranya. Yuk metode kegiatan kepramukaan di era pandemi ini seperti apa. Dan satu lagi Bang Haji, ini adik-adik membuat forum yang namanya kursus pengelola Dewan Kerja. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi namanya Dewan Kerja. Kenapa Dewan Kerja? Kenapa bukan Dewan Pimpinan? Karena mereka dewan yang bekerja, bukan dewan yang memimpin. Repot kalau semua jadi pemimpin, saya mau bekerja. Nah, Benar. Dewan Kerja itu Jakarta Pusat membuka namanya kursus pengelola Dewan Kerja online. Yang alhamdulillah ternyata peminatnya bukan cuma yang tadinya kita cuma untuk sekeluarga kita Jakarta Pusat, karena banyak permintaan dari luar daerah, akhirnya kami tetap berbagi. Jadi ada sekitar hampir 60 orang, 28 orang dari dalam, hampir 32 orang dari luar. Kami terima, kenapa? Kami juga ingin berbagi. Siapa tahu dengan forum ini adik-adik belajar menjadi manusia, insan-insan muda yang mampu melaksanakan apa namanya? Multitasking. Mereka punya network. Karena di era seperti ini kita sebagai orang dewasa mesti menyiapkan adik-adik setelah pandemi ini mau kemana, karena kita semua belum tahu ya pandemi selesai kapan. Oke, bagaimana berkegiatan pramuka, bagaimana mereka berdiskusi jarak jauh. Setidaknya hampir semua anak muda punya smartphone. Bagaimana smartphone tidak dikelola oleh stupid boy. Mereka punya fitur, mereka punya kesempatan untuk explore fitur yang ada di handphonenya. Kami juga sudah melakukan diskusi lewat berbagai aplikasi. Saya tidak mau menyebut merek, nggak enak karena mereka nggak bayar saya. Nah, resepnya adalah yuk diskusi jarak jauh. Kita perkenalkan kepada mereka bagaimana yang namanya metode empiris. Metode empiris itu kebanyakan disebut kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan apa yang sudah kita alami di belakang hari. Kalau bahasa sekolahnya kita melakukan analisis post factum. Biar kelihatan keren forum kita. Bahasanya pakai bahasa analisis post factum. Buat para senior berbagi, buat yang sedang menjalani kepengurusan kami kan 5 tahun sekali. Yuk bagaimana kita bertukar pengetahuan, bertukar pengalaman, bagaimana kita membuat formulasi yang aplikatif untuk era setelah pandemi. Kita nggak tahu, mungkin pemerintah bisa saja sampai Agustus, sampai Desember, atau sampai tahun 2021, karena kita tahu Olimpiade Tokyo pun diundur. Ya. Nah, bagaimana adik-adik saya yang pramuka ini, saya ajak, saya bimbing, saya arahkan untuk saling sadar bakat. Yang jago ngomong silakan jadi presenter, jadi host. Yang berminat dengan kamera jadi kameramen. Yang berminat jadi konseptor, dia nulis. Oh, kita besok bikin kegiatan temanya ini. Yang hobinya kutu buku silakan menjadi analis, mencari referensi. Sehingga mereka tidak jenuh di rumah. Itu kalau perlu dibikin metode berganti. Hari ini si kameramen jadi mencari berita, si pencari berita melakukan analisa, mencari riset pustaka. Karena kita kan sudah punya sesepuh yang namanya Mbah Google dan kakek. Mbah Google dan kakek itulah. Kakek apa sih? Yahoo. Nah gitu, Bang Haji. Kalau misalnya itu untuk bagaimana mereka mengkreasikan latihan dari rumah. Toh sekarang saya sedang berpikir bagaimana kita bisa berkemah virtual. Ya kalau ada YouTuber terkenal bikin video edukasi ya. Namanya apa? Video edukasi itu? Podcast atau apalah. Bukan instruksional. Bagaimana dia caranya masak air? Kenapa tidak? Bagaimana pramuka bisa berkemah virtual, lomba masak virtual, mungkin ada lomba debat menggunakan bahasa asing seperti yang ada di syarat kecakapannya mereka. Kemudian mereka juga berpikir ke depan. Mereka mengkreasikan
bagaimana pada saatnya nanti akan ada lomba debat, lomba kreativitas budaya, lomba menulis, lomba membuat film pendek, lomba membuat iklan layanan masyarakat. Antar mereka, kita yang orang dewasa cuma bisa jadi juri dan paling tidak menyediakan hadiah. Betul. Nah, terkait dengan yang tadi saya bilang menolong sesama hidup, nah mereka juga gerakan pramuka bukan cuma di Jakarta Pusat, di seluruh Indonesia sudah hampir di 34 provinsi dan hampir 500 kota dan kabupaten mereka punya yang namanya Pramuka Peduli. Pramuka Peduli itu mereka bertugas dari mulai persiapan mulai pandemi. Ada yang membantu petugas menyemprot disinfektan, ada yang kemudian membuat dan membagikan hand sanitizer, ada juga mereka membuat dan membagikan masker. Jadi peran serta pramuka di masyarakat, insya Allah ini dicatat sebagai ibadah, Bang Haji. Amin. Karena pada saatnya pramuka ini bagian dari masyarakat besar. Masyarakat besar ini adalah warga negara Indonesia yang sekarang mau tidak mau bersiap menjadi warga negara digital. Begitu ya Bang Wid? Iya Bang Haji, begitulah ceritanya. Baik Bang Wid, berarti kalau kita ngelihat bagaimana akhirnya pramuka itu sudah bisa memasuki dunia digital, ini sangat-sangat luar biasa. Literasi dari digital tersebut itu juga menandakan bahwa gerakan pramuka adik-adik kita ini udah harus masuk di dunianya, ikut serta di dunianya, sesuai juga dengan moto daripada penegak dan Pandega khususnya dan orang dewasa, yaitu ikut serta membangun masyarakat. Dan satu sisi yang tadi juga saya dengar bagaimana keterlibatan adik-adik di bawah bimbingan Bang Wid untuk menjadi relawan di COVID-19, ini juga sesuai dengan Satya Dharma yang diterapkan, yaitu rela menolong dan tabah. Namun Bang Wid, mungkin untuk penutup kita, saya minta saran. Ya, kami semua mungkin butuh saran dan masukan. Bagaimana sih kita ini walaupun di rumah, istilahnya kita nggak perlu kemana-mana tapi ada di mana-mana Bang Wid. Saya juga melihat bagaimana aktivitas Bang Wid yang sangat luar biasa tersebut, tapi masih bisa memberikan. Walaupun kita di rumah, walaupun kita selalu ada di mana, tapi kita tetap bisa memberikan edukasi, literasi mengenai gerakan pramuka, mengenai COVID-19, dan mengenai bagaimana peran serta generasi muda untuk Indonesia. Gimana Bang Wid? Oke Bang Haji, saya setuju banget dengan pemilihan diksi literasi. Jadi sebelum saya masuk ke poin yang kita bahas dari tadi, semua se-Indonesia tahu kalau Bung Karno punya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau ulama punya jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Kalau Bang Wid punya jas kulit. Jangan sekali-kali kurang literasi. Apapun literasinya, baik library maupun digital. Nah, anak muda ini jangan kekurangan literasi, apalagi kalau mau diskusi Bang Haji. Diskusi tanpa literasi itu akan basi. Nah, terkait aktivitas, saya berharap anak-anak muda ini tetap belajar mengetahui bakatnya. Jangan sampai jadi generasi muda yang telat sadar bakat. Itu pertama. Kedua, bicara rela menolong dan tabah. Sebelum itu ada juga di atasnya yang namanya cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Itu kalau dilaksanakan secara holistik, secara integral, secara terpadu, secara berkelanjutan, insya Allah generasi muda kita akan siap. Jadi buat orang dewasa seperti kita, buat bapak-bapak yang di atas sana, bicara tongkat estafet kepemimpinan, jangan cuma berharap anak muda ini siap menerima tongkat. Kita juga harus menyiapkan generasi muda untuk siap menerima tongkat, sehingga keberlanjutan kepemimpinan baik secara keseluruhan di Indonesia, di gerakan pramuka maupun di generasi muda akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Tentunya apa yang sudah kami lakukan adalah selain berbagi kepada adik-adik, kepada generasi muda, saya juga ingin mengajak generasi muda. Jika kalian ingin membuat sejarah, tulislah sejarah kalian hari ini.
Karena yang akan kalian tulis hari ini, kalian lakukan akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Kalau ingin dengan tinta emas, tulislah tinta emas sekarang. Ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Baik, Itu Bang Haji. baik Bang Wid, sangat-sangat luar biasa wawasan kebangsaan yang terakhir juga diberikan, khususnya bagi pencinta gerakan pramuka, adik-adik penegak maupun pandega, bahkan ini keseluruhannya. Bagaimana pada akhirnya kita sebagai gerakan pramuka harus yang mempunyai janji setia Trisatya dan Satya Dharma gerakan pramuka. Ini yang harus kita terapkan. Tadi Bang Wid juga sudah bicara bagaimana jas merah, jas hijau, dan jas kulitnya. Baik, mungkin terima kasih banyak Bang Wid atas waktu dan kesempatannya bisa berdialog, berwawancara, dan memberikan wawasan yang luar biasa bagi kami-kami. Dan jangan kapok untuk terus mungkin berdialog dan memberikan edukasi yang positif kepada generasi muda, khususnya pada adik-adik gerakan pramuka. Mari sebelumnya kita ngopi dulu Bang Wid. Baik Bang Haji. Oke. Buat pemirsa jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Oke, Bang Wid, betul. Kita ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.